Inilah kisah seorang perempuan yang mengadukan masalah rumah tangganya kepada Nabi. Namun justru malah direspon langsung oleh Allah. Bahkan Allah langsung menurunkan satu surat Al-Quran untuk menanggapi keluhan perempuan ini. Dialah Khawlah binti Sa'labah, istri dari Aus bin Samit. Dan suaminya ini umurnya lebih tua dari Khawlah. Suami Khawlah ini adalah seseorang yang pemarah, dan dia selalu memarahi istrinya. Suatu hari ketika mereka sedang bertengkar, suaminya ini menzihar istrinya, yaitu sebuah pernyataan di mana si suami tidak mau memberikan kewajibannya yang menjadi hak istri, seperti nafkah batin, atau sudah tidak mau menyentuhnya lagi. Hal ini dia lakukan dengan mengatakan sebuah pepatah Arab yang isinya adalah mengandung penghinaan. Engkau bagiku itu seperti punggung ibuku, kamu haram bagiku. Aku tidak akan menyentuhmu dan aku tidak akan memperlakukanmu layaknya seorang istri. Kamu sudah tidak punya hak apa-apa lagi dariku. Dan di rumah ini, kamu layaknya seorang tahanan. Sebenarnya zihar ini adalah tradisi pada masa jahiliyah dulu. Dan ini adalah bentuk perceraian, namun si istri tidak bisa menikah lagi meski sudah tidak mendapatkan hak apapun dari suaminya. Karena suami bermaksud hanya untuk memperbudak istrinya saja. Kemudian keesokan harinya si suami yang amarahnya sudah reda kembali mendatangi istrinya dan bermaksud untuk menyentuhnya. Namun sang istri menolak dengan mengatakan, "Tidak, kemarin kamu sudah menziharku. Kamu mengatakan aku seperti punggung ibuku." Namun si suami malah terus memaksa sampai mereka pun saling dorong. Karena si suami sudah sangat tua, sedangkan Khawlah jauh lebih muda, maka tentu saja tenaga Khawlah jauh lebih besar. Akhirnya Khawlah pun mendorong suaminya sampai terjatuh. Dan karena mereka sekarang sudah menjadi muslim, maka Khawlah pun pergi menemui Nabi untuk mengadukan masalah ini. Setelah berhasil menemui Nabi, Khawlah pun menceritakan masalahnya. Namun pada saat itu, Nabi belum bisa memberikan tanggapan apapun karena belum ada hukum syariat yang mengatur masalah ini. Tapi ternyata saat itu juga Allah langsung memberikan wahyu dengan menurunkan ayat Al-Quran. Biasanya untuk satu permasalahan Allah menurunkan satu ayat atau beberapa ayat saja. Namun untuk masalah ini Allah justru menurunkan satu surat utuh, yaitu surat Al-Mujadilah, di mana Allah mengawali ayatnya dengan kalimat Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan permasalahannya kepada Allah. Bahkan dalam seluruh isi surat ini Allah menyantumkan namanya di setiap ayatnya, seolah-olah Allah ingin menunjukkan bahwa Allah mendengar keluhan wanita itu ketika tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Allah menanggapi keluhan wanita itu ketika tidak ada seorang pun yang menanggapinya. Dan Allah peduli terhadap permasalahan wanita itu ketika tidak ada seorang pun yang memperdulikan masalahnya. Jadi ketika seseorang istri dizalimi oleh suaminya atau ketika siapapun yang sedang dizalimi, Allah selalu mendengar jeritan mereka, terutama kepada wanita. Begitu pedulinya Allah hingga dia menurunkan satu surat penuh dengan mencantumkan namanya di setiap ayatnya untuk menunjukkan betapa pedulinya Allah kepada kaum wanita. Subhanallah. Dan semenjak kejadian itu, maka terbentuklah sebuah budaya baru di kalangan para sahabat. Terbentuklah sebuah tradisi di mana kaum perempuan menjadi lebih diperhatikan. Suara mereka menjadi didengar dan setiap keluhan mereka selalu diprioritaskan. Bahkan sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab, seorang pria kekar dan tangguh yang saat itu sedang menjabat sebagai khalifah dan dikenal dengan ketegasannya, suatu ketika saat beliau sedang berjalan bersama seorang pria yang bernama Al-Jarud, tiba-tiba ada seorang wanita yang memanggilnya dan berkata, "Wahai Umar, saya ingat saat kamu masih kecil dan saat itu kamu sedang berada di pasar mengembala dombamu dengan sebuah tongkat. Dan sekarang kamu adalah khalifah. Maka takutlah kamu kepada Allah dan jagalah rakyatmu. Dan ketahuilah bahwa orang yang takut akan ancaman hukuman di akhirat, dia selalu menyadari bahwa ancaman itu dekat. Sedangkan orang yang takut mati, mereka selalu takut kehilangan kesempatan dalam hidup ini." Mendengar itu, Sayyidina Umar pun menangis. Al-Jarud pun berkata, "Ada apa dengan wanita ini? Kenapa engkau membuatnya menangis seperti itu? Kenapa kamu berkata seperti itu kepada Amirul Mukminin? Kenapa kamu berbicara seperti itu kepada sang khalifah?"
Lalu Umar pun menahan Al-Jarud dan berkata padanya, "Tahukah kamu siapakah wanita ini?" "Dialah Haulah, wanita yang keluhannya didengar Allah dari atas langit ketujuh. Apa kamu pikir saya akan mengabaikannya? Apakah kamu pikir saya tidak akan mendengar dan tidak mempedulikannya?" Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir pun dikisahkan ada peristiwa lain, yaitu ketika Sayyidina Umar sedang berbicara dengan seorang pria. Lalu kemudian tiba-tiba Haulah datang dan mulai berbicara dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun langsung mengabaikan dan membiarkan pria itu. Beliau malah berbicara dengan Haulah bahkan dalam waktu yang cukup lama. Haulah pun terus-menerus berbicara, sedangkan Sayyidina Umar dengan rendah hati duduk mendengarkannya. Lalu pria itu pun kesal dan kecewa. Dia pun berkata, "Anda meninggalkan saya, seorang pria dari suku Quraisy, demi berbicara dengan wanita tua ini." Dia tahu jika Haulah tidak berasal dari suku terpandang. Lalu kemudian Sayyidina Umar pun menjawab, "Ini adalah wanita yang didengarkan oleh Allah dari atas langit ketujuh. Dia adalah Haulah binti Sa'labah." Sayyidina Umar pun menegaskan, "Demi Allah, jika dia tidak meninggalkan saya sampai malam tiba, saya tidak akan menyuruhnya pergi sampai dia memperoleh apa yang dia inginkan. Kecuali saat waktu sholat tiba, saya akan sholat dulu lalu akan kembali untuk terus mendengarkan dia." Subhanallah. Begitulah cara Allah memuliakan kaum perempuan. Karena itulah Islam mengajarkan untuk bersikap lembut kepada kaum perempuan. Dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-19 Allah berfirman, "Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pun bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita." Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasul pun menambahkan, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku." Dan inilah cara yang diajarkan Rasul dalam berbicara kepada kaum perempuan, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah nasihat dengan baik kepada kaum wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok ada pada bagian atasnya. Karena itu, jika engkau meluruskannya dengan paksa, tulang itu akan patah. Namun jika engkau membiarkannya, dia akan terus membengkok. Karena itu, bicaralah dengan baik kepada kaum wanita." Begitu juga para sahabat Nabi mengajarkan kita tentang bagaimana cara memperlakukan wanita. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, "Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu kenakan dan kamu tanggalkan sesuka hati. Wanita itu terhormat dan memiliki haknya." Begitupun Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, "Berikanlah perhatian dan bersikap baiklah kepada istrimu. Dia adalah bunga yang lembut, bukan budak rumah tanggamu." Itulah Islam sangat menghormati kaum perempuan. Dan sebagai laki-laki muslim, ingatlah bahwa keselamatan kaum perempuan ada di atas pundak kita dan sudah menjadi tanggung jawab kita. Maka siapapun dirimu, apakah seorang ayah, seorang kakak laki-laki, adik laki-laki, seorang paman, ingatlah, baik buruknya perempuanmu hari ini ditentukan oleh sikap dan tindakanmu terhadap mereka di masa lalu. Wallahu a'lam bishawab.